Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Adrian, mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan Sistem Informasi BP17. Di sini saya akan membuat tugas yang mana membuat tutorial pembuat pemrograman menggunakan Visual Studio 2017. Langsung saja. Pertama, kita sediakan dulu aplikasi Visual Studio 2017 ya. Bagi rekan-rekan yang belum menginstal, silakan install online, baik melalui website resmi ataupun melalui situs-situs lain. Oke, selanjutnya kita akan mendesain sebuah form sesuai dengan perintah yang diberikan oleh dosen pengampu. Di sini saya akan membuat sebuah desain form, yaitu adalah perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Nah, di sini untuk membuat sebuah form, kita buat dulu atau kita tambahkan sebuah panel, yang mana tujuan panel ini adalah untuk mempercantik tampilan atau menambah sebuah komponen dalam sebuah tampilan atau form. Nah, panel cari di toolbox. Kita atur panjangnya. Selanjutnya kita beri warna supaya lebih menarik. Oke, warna ambil di web agar lebih bagus. Oh iya, pada form yang saya buat ini saya sudah menyediakan foto di dalam folder yang sudah saya buat. Nah, foto ini bertujuan untuk memberikan background agar tampilan form saya lebih menarik. Di sini ada form yang sudah saya download. Rekan-rekan bisa mendownloadnya dan masukkan ke dalam folder di dalam project saudara. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ganti dulu warna panelnya karena kalau sewarna kurang menarik saja kan. Oke, kita cari dulu warna sesuai. Oke, selanjutnya kita lihat contoh dari form perintah, dimana kita akan membuat group box terlebih dahulu untuk mengelompokkan komponen-komponen. Namun sebelum itu kita buat dulu label untuk judul atas, kita ubah menjadi perusahaan penerbangan. Oke, selanjutnya kita copy paste saja Garuda Indonesia. Sudah selesai, kita ganti dulu warnanya agar tampilan atau gradasi warnanya lebih menarik. Kita rubah fontnya sedikit lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan melihat perintah yang ada di dalam PowerPoint tugas. Nah, di sini ada nomor transaksi, tanggal transaksi. Nah, kita cari dulu group box untuk mengelompokkan input tersebut. Nah, di sini group box-nya kan berwarna putih. Nah, agar bisa terlihat background kita, agar bisa terlihat background, kita bisa membuat warnanya menjadi transparan. Tapi kita rubah dulu namanya menjadi group box 1 tiket pesawat. Oke. Nah, kita beri warnanya transparan agar background yang kita beri di latar belakang tadi bisa terlihat. Nah, seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa melihat yang tadinya group box-nya warna dasar putih bisa menjadi transparan kembali. Selanjutnya kita beri sebuah nama, yaitu adalah kita beri di teks nomor transaksi. Oke. Lalu kita copy paste, kita ganti menjadi tanggal transaksi. Selanjutnya untuk nomor transaksi kita menggunakan input text box. Nah, sebelum itu kita perbaiki dulu fontnya. Sini ada warnanya akan kita ganti menjadi warna putih. Namun background dari teks tersebut kita ganti menjadi warna yang sedikit mencolok agar lebih jelas dalam tulisan. Selanjutnya kita ganti fontnya agar ukurannya bisa lebih besar dan lebih jelas. Kita buat sekitar 10. Oke. Nah, selanjutnya kita beri inputnya text box untuk nomor transaksi dan di kolom toolbox. Kita centang tombol di atas multiline, itu berfungsi untuk mengatur berapa besar atau kita bisa mengatur berapa ukuran dari text box tersebut. Selanjutnya untuk tanggal transaksi kita menggunakan date time picker. Ini sudah disediakan di Visual Basic, berbeda ya dengan Java. Kalau di Java kita
harus mendownload atau memasukkan jar terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat input data tiket, ada kode tiket, tujuan, nomor penerbangan, harga tiket, jumlah, dan total harga. Nah, kini kita beli dulu sebuah grup box kembali. Nah, seperti tadi, di sini grup box kita berwarna dasar putih, kita beri dulu warnanya transparan agar background kita terlihat kembali. Lalu kita beri sebuah label atau kita bisa mengganti nama grup box-nya dulu. Di sini data tiket. Oke. Selanjutnya kita copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, di sini kita copy paste agar pembuatannya bisa lebih meminimalkan penggunaan waktu. Oke. Lalu dua lagi. Kita atur dulu. Oke. Nah, untuk pertama yaitu ada kode tiket. Nah, lalu ada tujuan, nomor penerbangan, harga tiket. Oke, kita ganti di bagian teks pada properties, tujuan, lalu nomor penerbangan, selanjutnya harga tiket. Oke, dua lagi jumlah teks dan jumlah tiket dan total bayar. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, di sini kita ganti dulu jumlah tiket. Selanjutnya total bayar atau total harga bisa juga. Oke. Setelah itu, pada kode tiket kita menggunakan combo box. Jadi kita tukar text box tadi menjadi combo box. Combo box adalah sebuah tools yang digunakan untuk data yang berupa pilihan gitu. Jadi kita klik pada tombol panah, nantinya akan tampil beberapa pilihan tiket. Selanjutnya kita beri button untuk tombol-tombol perintah pada proses nanti, baik itu button 1, button 2, kita copy paste saja. Selanjutnya button 3, kita atur terlebih dahulu. Oke. Nah, lalu kita ganti namanya, pertama proses, lalu batal, selanjutnya keluar. Lalu sebelum kita masuk ke pengkodingan, kita ganti dulu variabel text box masing-masing, yang mana tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan proses pengkodingan, pemanggilan, dan lainnya. Pertama, untuk nomor transaksi kita ganti menjadi txt nomor transaksi. Untuk penggantian variabel, kita ganti di kolom yang namanya name, berbeda dengan label tadi. Untuk mengganti label, kita menggantinya di kolom teks. Sedangkan untuk mengganti sebuah variabel, kita harus menggantinya di kolom name di dalam properties. Selanjutnya nomor penerbangan, txt nomor NOP saja. Harga tiket berarti txt harga. Jumlah tiket berarti txt JML. txt JML. Selanjutnya total bayar berarti txt tot B atau tot, terserah. Variabel ini tidak ditentukan, ini sesuai berdasarkan bagaimana seorang programmer atau kalian untuk mempermudah dalam pemanggilan saja. Baik, selanjutnya setelah kita selesai mengganti semua variabel, kita lihat dulu. Di sini ada ketentuan logika. Pertama, jika kode tiket KT01, maka tujuan Jakarta, nomor penerbangan GA 150, harga tiket 1.520, dan seterusnya. Di sini kita melakukan pengkodingan dengan memperkenalkan variabel. Memang banyak cara memperkenalkan pengkodingan, namun di sini saya menggunakan pengenalan variabel terlebih dahulu agar semua logika atau pernyataan yang saya berikan itu lebih jelas dan lebih bagus gitu. Memang ada beberapa referensi yang saya lihat langsung saja, namun di sini saya akan memberikan pengenalan data variabel terlebih dahulu. Nah, oke. Karena dia logikanya berdasarkan tiket, maka kita masukkan logikanya di dalam combo tiket. If cmb kode tiket titik teks sama dengan KT01
maka di sini sebelum kita memberikan pernyataan, kita perkenalkan terlebih dahulu. Maaf, tadi saya lupa memperkenalkan. Berarti dim, tujuan, dan nomor penerbangan ONOP AS string. Kenapa saya beri alias string? Karena tujuan dan nomor penerbangan menampung tipe data atau value yang berupa huruf atau kalimat. Nah, sedangkan di situ ada tujuan Jakarta dan nomor penerbangan GA150. Selanjutnya untuk harga, kita perkenalkan dim harga AS integer. Perlu diketahui, dim ini adalah perintah untuk memperkenalkan sebuah variabel di dalam bahasa pemrograman Visual Studio. Nah, setelah kita berhasil memperkenalkan tipe variabel, berarti jika combo tiketnya KT01, maka tujuan yang kita kenalkan tadi isinya adalah Jakarta, lalu harganya 1.520.000. Lalu selanjutnya else if. Maaf, tunggu. Di sini saya ganti dulu karena ketinggalan tadi ada nomor penerbangan. Berarti kita tambahkan nomor penerbangan berarti GA150. Nah, else if kita mau melakukan coding percabangan. Jika KT02 maka tujuan Medan, nomor penerbangannya GA675 dan harga 1.100.000. Kita copy paste saja agar lebih cepat. Kita ganti saja KT02 menjadi KT03. Tujuannya berarti yang ketiga adalah Bali. Kita ganti Bali. Dan NOP-nya adalah tunggu sebentar, untuk harganya 1.850.000 GA 860. Oke, selanjutnya kita copy paste tadi saja. Selanjutnya yang terakhir ada KT04 Batam. NOP-nya GA 844 dan harganya 1 juta. Oke. Nah, selanjutnya hasil dari logika atau pernyataan kita tadi kita tampilkan di dalam teks masing-masing, yang mana misalnya tujuan tadi akan kita tampilkan di dalam teks tujuan. Txt NOP titik teks value-nya adalah NOP yang sudah kita nyatakan berdasarkan logika tadi. Lalu selanjutnya txt harga, value-nya adalah harga yang sudah didapat dari percabangan if tadi. Nah, di sini sudah selesai untuk percabangan atau logika if. Kita bisa running. Tunggu. Nah, di sini coba kita lihat dulu. Tapi sebelum kita running, kita tambahkan dulu item atau komponennya. Dari combo box itu kita tambahkan KT01, KT02, KT03. Sebentar. Oke. Selanjutnya untuk proses. Di sini proses adalah sama dengan harga tiket, total harga sama dengan atau total bayar sama dengan jumlah tiket dikali harga tiket. Nah, berarti di sini kita perkenalkan dulu, yang mana komponen variabelnya adalah harga tiket, harga T boleh, harga tiket juga boleh, koma, ada jumlah tiket, lalu kita bisa menggabungkan juga yang terakhir adalah total bayar AS integer. Kenapa alias integer? Karena tipe data untuk menampung harga, jumlah, dan teks semuanya bilangan bulat, dan itu bisa diwakilkan oleh tipe data integer. Selanjutnya harga tiket sama dengan, salah di sini. Berarti harga tiket itu diambil atau menangkap data dari txt harga tiket titik teks. Kita bisa menggunakan val, namun beberapa juga bisa langsung seperti ini. Misalnya jumlah diambil dari txt jumlah titik teks gitu. Oke, setelah kita mendapatkan nilai dari txt jumlah dan harga, total sama dengan harga dikali jumlah. Yang mana harga dan jumlah ini didapat dari teks-teks masing-masing yang sudah kita kenalkan di atas. Lalu setelah kita dapat hasilnya, kita tampilkan outputnya pada teks total bayar titik teks. Setelah itu coba kita running. Nah,
Di sini nomor transaksi kita buat 001, kode transaksinya KT01 Jakarta. Dan sudah tampil, kita beli jumlah tiketnya 2, proses. Di sini kita tahu hasil dari 1.520.000 dikali 2 3.040.000. Di sini kita tahu proses atau logikanya sudah benar. Ini juga ada tanggal, bisa kita ganti. Lalu selanjutnya kita akan membuat proses atau coding batal dan keluar. Oke, coding batal. Klik 2 pada tombol batal. Batal itu mengkosongkan semua data yang ada di form. Oke, kita buat txt. Bisa kita untuk membuat coding bersih, kita bisa menggunakan teks titik atau txt, misalnya txt notran titik teks sama dengan kutip 2. Bisa juga txt tujuan titik clear. Macam-macam cara untuk dapat membersihkan teks gitu. Bisa menggunakan clear, bisa menggunakan teks sama dengan kutip 2. Kita coba kedua cara tersebut agar lebih jelas gitu. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding keluar atau coding exit. Oke, kita klik 2 kali pada tombol keluar, lalu mi.close. Itu adalah perintah untuk keluar. Selanjutnya kita coba running program tersebut. Kita buat nomor transaksi 001, kode tiketnya KT02, keluar hasilnya Medan, harga tiket 1.100.000, kita beli 2, jadi harganya 2.200.000. Nah, ketika ditekan tombol bersih, maka kode tiket akan menampilkan pada kombonya pilih tiket, agar si pengguna lebih paham atau lebih tahu apa maksud dari kode tiket tersebut. Kita tombol keluar. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah tutorial form dan sudah benar. Dan di sini untuk diketahui saja, untuk melampirkan foto kita buat dulu sebuah folder di dalam project image. Lalu kita tambahkan foto. Untuk memanggilnya, ambil di sana background image, lalu import, ambil gambar yang sudah kita download tadi dan kita klik, lalu kita open. Otomatis nanti akan tampil di layar atau di background pada form kita. Oke, sekian hasil tutorial Visual Basic atau Visual Studio 2017 dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.